berani diri jadi presiden. Beranikan diri untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Saya sadar ini nggak akan mudah. Saya justru terjun masuk ke dunia politik pada saat banyak anak muda nggak suka, sinis, atau pesimis pada politik. Dia bukan milikku, biarkan waktu. Ya, terlalu dangkal, terlalu kerdil. Dangkal segala macam. Sendiri melihatnya seperti apa sih kondisi sekarang terkait dengan apa yang disampaikan? Ya, saya itu kan sebenarnya yang disampaikan oleh Prof. Ketum Giring itu kan ada 2 poin yang saya catat. Yang pertama persoalan bagaimana kemudian kebijakan atau hal-hal yang diharapkan oleh teman-teman PSI ini bisa dilaksanakan, khususnya kaitannya dengan persoalan bagaimana mengantisipasi dan juga penanganan banjir di Jakarta. Yang pertama. Yang kedua, ada statement tegas bahwa Pak Gub DKI, Pak Anies ini dianggap tidak capable atau tidak punya kapabilitas. Nah, saya ada di 2 poin itu. Tapi yang paling utama adalah persoalan kapabilitas sebenarnya. Saya menyampaikan kepada Bro Ketum Giring ini bahwa tidak boleh serta-merta menyampaikan seorang pejabat publik, apalagi ini di level gubernur DKI. Ini gubernur DKI loh, yang saya anggap ini gubernur DKI ini gubernur yang paling spesial yang ada di Indonesia gitu kan. Kalau kemudian dikatakan Pak Gub DKI ini tidak capable, pertanyaan saya adalah siapa yang capable? Jangan lupa Pak Anies ini hasil dari produk politik, hasil dari produk demokrasi, dipilih lebih dari 50% masyarakat Jakarta. Di pundak beliau itu mayoritas masyarakat Jakarta memberikan dukungan, sehingga kontrak kerja politik beliau itu selama 5 tahun sampai 2022. Itu yang pertama. Nah, hari ini 2021 masih ada 1 tahun masa jabatan yang harus beliau selesaikan, masih ada kerja-kerja politik yang harus beliau laksanakan gitu. Nah, kalau kemudian dikatakan tidak capable, kemarin kemana aja? Itu pertanyaannya. Nah, kedua, persoalan kritik. Sebenarnya ini tidak dalam tupoksi saya, tapi saya izin berpendapat saja bahwa pemerintah itu bekerja by sistem. Ada perangkat kerja, ada regulasi, ada pos anggaran, ada sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Kalau kemudian dikatakan, saya kalau nggak salah ada baca bahwa katanya ada anggaran normalisasi dihilangkan, ya kan, pengurukan ditiadakan, pembuatan waduk dan sebagainya sepertinya tidak ada. Pertanyaan sederhananya adalah, kok bisa tidak ada anggaran? Menu kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah itu ada yang namanya APBD, gitu. Itu menu utama kita menyelenggarakan pemerintahan. Itu pedoman APBD yang diperdakan, diundang-undangkan loh, nggak main-main loh APBD itu. Itu seperti menu makanan kalau di restoran. Inilah yang harus dilaksanakan di 3 bulan pertama, di triwulan kedua ini, di triwulan ketiga ini, sampai masuk kepada anggaran perubahan ini. Nah, kalau dikatakan kenapa dihapus? Lah kenapa DPR juga mengiyakan untuk dihapus? Ada penandatanganan nota kesepakatan berkaitan tentang batang tubuh APBD per tahun anggaran. Itu yang tanda tangan itu sebut saja misalnya gubernur sama ketua DPRD gitu. Nah, kalau ada harapan-harapan teman-teman DPRD, katakanlah melalui PSI misalnya gitu kan, yang belum sempat dimasukkan dalam batang tubuh APBD dalam rencana kerja dan anggaran, ya masukkan dong. Kalau dikatakan bahwa dihapus atau ditiadakan dan sebagainya, ya kenapa mau disepakati anggarannya? Anggarannya jangan disepakati dulu sampai ketemu kesepakatan itu gitu. Dan yang terakhir, budget ini kan persoalan template ya. Saya di Jakarta, masuk Jakarta kuliah tahun 97. Artinya saya di Jakarta sudah 24 tahun. Berkuliah, beraktivitas, bekerja sampai jadi anak band, bahkan jadi wali kota dulu, balik lagi sekarang ngeband lagi gitu kan. Udah cukup banyak fase-fase gubernur yang saya juga alamin gitu kan. Ya, artinya kita tidak kemudian menilai bahwa gubernur dulu tidak melakukan apa-apa. Semua punya kerja-kerja dengan porsinya. Gitu loh. Pak Anies pun juga saya yakin bekerja dengan porsinya dia. Kalau dikatakan bahwa tidak ada normalisasi, apa iya? Buka dong pedomannya. Karena pemerintah pun tidak boleh melaksanakan kegiatan kalau tidak ada anggarannya, Pak. Itu temuan juga itu. Kok bisa dilaksanakan tidak ada anggarannya? Kenapa? Gimana caranya? Kecuali yang kecuali bersifat khusus. Katakanlah ada bencana alam. Misalnya hari ini tiba-tiba ada wabah.
Gitu loh. Itu pun tetap ada aturannya, tidak sembarangan. Gitu loh, kita melakukan perubahan pola-pola anggaran yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah seperti itu. Nah, melihat